Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Mister Teknik ya. Di sini kita akan memasang piston Jupiter lama ya. Nah, di sini ada tanda panahnya, biasanya mengarah ke buang, klep buang. Nah, ini adalah piston asli ya. Warnanya bisa dilihat. Kemudian ringan juga. Nah, ini ada ring piston yang akan kita pasang dengan kode 5TP. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ada beberapa komponen yang lain. Nah, ini ada pen pistonnya, kodenya 4YS. Kemudian kita pasang ring cacing ya, atau ring sapu olinya. Kita pasang yang cacingnya dulu, karena kalau kita pasang yang ring tipisnya dulu nanti susah. Nah, kita akan pasang yang ring cacing ini. Pertama adalah di bawah. Bisa kita lumasin oli sedikit agar mudah. Tapi sebenarnya sih enak posisi kering ya. Kemudian nanti kita kasih oli nanti waktu kita akan pasang. Kemudian di sini kita harus hati-hati ya teman-teman. Yang jelas sebenarnya enaknya posisi tangan tuh harus bersih bener ya. Kemudian kering. Kita harus sedia lap yang bersih. Kemudian kita pasang lagi ring yang tipis itu di atas ring. Dan sambungannya jangan sampai bertemu. Kalau bisa jangan di posisi pen piston. Oke, kita pasang satu lagi yang bagian atas. Kemudian kita akan pasang ring kompresi. Yang tadi adalah ring oli dan ini ring kompresi. Nah, ring kompresi ini ada dua. Yang pertama dan yang kedua. Biasanya yang hitam itu adalah ring yang nomor 2. Nah, kemudian kita pasang nomor 2 ya. Ini ada tulisannya biasanya menghadap ke atas. Ini ukuran 50 ya teman-teman ya. Nah, kita akan pasang ring ini. Nah, seperti ini caranya. Nah, sangat mudah. Langsung ujungnya kita tahan sampai ketemu dengan lane-nya yang ada di piston. Kemudian ring yang pertama adalah ring kompresi. Yang pertama adalah yang lebih tipis, biasanya warnanya putih. Nah, biasanya ring itu tajam atas bawah bagian ring yang kedua. Kalau yang nomor pertama biasanya tumpul. Oke teman-teman, kita akan pasang klipnya ya, salah satu klip agar nanti kita masang di stangnya lebih mudah. Oke, lanjut, kita akan buka klipnya dulu. Ini memang teman-teman harus sabar ya, hati-hati. Nah, ini kita pasang di stangnya. Stang posisi jangan terbalik pistonnya. Kemudian sambungannya kita pastikan benar antara ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Kemudian kita pasang klip ini, hati-hati. Nah, kita harus tutup menggunakan kain di lubang bloknya biar tidak lompat masuk ke dalam. Oke, lanjut kita pasang pin dowel ya, bos atau pin dowel ini harus kita pasang untuk memperkuat pemasangan blok. Kemudian ini kita pasang perpaknya. Kalau perpak ori ya, sorry teman-teman, perpak ori itu biasanya kita tidak memerlukan lem. Nah, kita pasang sentrik, hati-hati. Oke, kita pasang pin dowel, sudah pas seperti ini. Nah, kita pasang pin dowel bagian atas dan pin dowel bagian bawah. Karena pin dowel ini biasanya juga sebagai jaringan penguat antara blok dengan crankcase. Nah, kita siram oli dengan oli yang bagus ya teman-teman ya, secukupnya, agar nanti ini bloknya juga kita beri oli agar pemasangan blok ke piston itu lebih mudah. Kalau dia basah kan enak dia masuknya. Oke, kita pasang pelan-pelan. Posisi pemasangan blok diusahakan jangan terbalik ya teman-teman ya. Biasanya kalau ini ada karetnya, karet o-ringnya biasanya tertinggal. Oke, kita akan pasang perlahan. Kita pasang karet tensionernya harus benar karena biasanya mengganggu. Nah, kita pasang ring kompresi, kita masukkan dulu. Kita pastikan sambungannya harus benar.
dan kita tekan hati-hati, perlahan kita cek sambungannya sambil kita masukkan pelan-pelan. Memang kalau biasanya lebih enak berdua, tapi kalau kita terbiasa lama sendiri juga bisa. Nah, kita tekan pelan-pelan masuk, digoyang-goyang, dia masuk, dan kita tarik rantai sentriknya pelan-pelan, atau rantai kampretnya kita tarik sambil kita dorong pelan-pelan. Nah, biasanya kita ganjel bagian belakang ini tujuannya biar dia lurus. Ya, kalau dia posisi bengkok susah masuknya. Jadi masuknya itu enak kalau lurus. Nah, ini kita putar searah jarum jam atau kanan agar si tensioner ini naik, tidak menekan si karet damper penekan sentrik. Kalau posisi dia nekan, dia akan mempersulit pemasangan blok juga, atau sentriknya nanti susah masangnya, seperti itu. Oke, kita masukin goyang-goyang. Kita harus pastikan sampai dia pin dowelnya. Biasanya kalau udah sering dibongkar, itu biasanya enak sih diganti baru ya pin dowel, agar apa? Agar masangnya itu mudah. Ini biasanya pin dowelnya ini pin dowel yang lama, jadi bawaannya sayang karena masih kondisinya masih agak bagus ya. Kita harus tetap pasang. Kemudian kita akan tekan sampai rapet. Nah, usahakan benar-benar rapet. Biasanya sih enaknya piston ini kita tarik agar dia ke posisi top. Ya, posisi teratas ini kondisinya belum posisi top, jadi nanti kita topin dulu, tapi nggak apa-apa, nanti kita lanjutin. Nah, kita akan pasang pin dowel yang di atas ada 2. Nah, kita ganti yang baru pin dowelnya ya. Pin dowel juga bisa disebut sebagai bos atau bossing. Ya, kita pasang karena ini untuk memperkuat antara sambungan ke sambungan. Ini adalah karet tensioner bagian bawah. Biasanya kita harus pastikan ini posisi pas, karena biasanya kalau dia tidak pas dengan yang di sentrik bagian askrek, itu biasanya dia ngegantung atau bunyi. Nah, kita pastiin dulu benar-benar terpasang. Kalau yang atas mudah, kalau udah terpasang dia mudah. Nah, ini kita pasang perpak yang terbuat dari aluminium. Ini adalah perpak yang tahan panas. Dan kita pasang cylinder head. Kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Nah, nanti ini noken as ya, ini noken asnya harus kita lihat dulu teman-teman. Noken as ini harus bisa diputar seperti ini. Nah, 45 derajat. Nah, ini biasanya berlawanan dengan ini segitiga atau tanda yang ada di cylinder head. Nah, dia bolongannya ke belakang. Nanti tapi gear sentriknya lurus dengan yang depan. Oke, teman-teman. Kita akan pasang ring tembaga ya. Ada ring tembaganya biasanya ada 4. Ini jangan ditukar-tukar dengan ring yang lain, karena di sini ruang bakar atau head ini harus kenceng dan nanti di sini panas sekali, jadi biasanya ringnya ring tembaga. Dan di sini juga jalur oli, jadi ini ada baut 2 yang mengikat antara head dengan silinder block. Ini kita pasang dulu sebelum masang rantai sentrik. Oke, kita kencangkan dulu. Nah, kita pasang murnya, kita kencengin sampai rapet. Nanti kita menggunakan torsi ini ya, sekitar 200-an, lebih dikit ya, 230 bisa, 250 boleh. Oke, kita kencengin pakai kunci torsi. Dan kencenginnya nyilang, jangan kanan-kanan, kiri-kiri, tapi nyilang agar merapat, rapatnya dapat. Kita pastikan kunci torsinya sampai bunyi cetik. Nah, kalau kita nggak menggunakan kunci torsi, kalau feeling kita sudah bagus, oke, tapi biasanya akan bermasalah, apalagi untuk motor-motor sekarang. Nah, kita kencengin baut yang pengikat antara head dan block. Kemudian kita cek setelan klep. Nah, ini masih kendor ya teman-temannya, nanti kita setel lagi. Atas bawah kita setel, kita cek. Yang penting, nah ini kita akan buka tanda top yang ada di magnet. Biasanya agak keras ya, bisa pakai ring, kita jepit pakai tang atau pakai obeng minus, tapi yang
matanya bagus. Nah, kita akan lihat topnya nanti di mana sih magnet ini. Nah, kita sudah buka. Kita cari kunci shock dengan ukuran yang pas. Kita putar magnetnya searah jarum jam. Ya, tapi kita lihatin sentrik yang ada di depan. Jangan sampai sentriknya juga ikut masuk, nanti nggak bisa terpasang malah. Kita putar ke belakang bisa atau ke depan bisa. Sampai ketemu tanda top. Biasanya kalau Yamaha itu ada huruf kayak H dan I gitu ya. Nanti di bolongan ini akan diluruskan. Nah, biasanya kalau tanda I-nya ini sudah lurus dengan tanda yang centilan yang ada di lubang untuk pengintai ini, maka biasanya sepi magnet itu akan membelah mesin. Jadi membelah dua. Kemudian apa? Pistonnya posisi benar-benar TMA titik mati atas. Nah, kita lihat sudah pas. Setelah ini kita akan pasang rantai sentriknya. Nah, kita akan buka busi biar lebih jelas lagi ya. Benar-benar sudah top belum? Top pistonnya. Nah, kita colok. Biasanya dia nggak dalam. Kalau dia TMA dia cetek ya, atau dia dangkal. Kalau dia TMB dia pasti dalam, seperti itu. Nah, ini untuk memastikan topnya sudah benar. Nah, ini adalah gear sentriknya. Tadi noken asnya colokannya sudah menghadap ke belakang, dan colokan yang ada di gear juga pun harus diratakan atau disamakan. Nah, ini kita putar sentriknya sampai ketemu garis pada sentrik dan lubang bautnya itu pas. Nah, ini colokannya harus benar-benar nancep ya. Kalau enggak nanti kita kencengin lompat. Nah, ini garis yang ada di gear sentrik itu harus sama dengan segitiga yang ada di silinder head, dengan kondisi bagian belakangnya top juga. Oke, lanjut. Kita akan coba. Nah, kita putar, kita kendorin ya, berlawanan jarum jam. Si tensioner sudah kencang, kita akan mengencangi baut noken as atau camshaft. Nah, kita tahan dulu pakai kunci ini. Kita rapetin dulu, nanti kita menggunakan torsi setelah ini. Ya, perkiraan sebenarnya sih kalau sudah terbiasa mudah. Tapi kita pakai torsi ya. Kita lihat di manual book dengan torsi seperti ini harus benar-benar kenceng seperti itu. Kenapa harus pakai torsi? Biar tidak selek. Nah, ini tutupnya biasanya ada o-ringnya ditutup sini ya. Kalau memang dia o-ringnya bermasalah, kita ganti sekalian. Atau biasanya ditambah lem dikit, nggak masalah. Kita kencengin bautnya. Baut 10 ya, biasanya yang bawaan ini baut plus ya. Diganti baut L atau 10 bisa nggak? Bisa, yang penting panjangnya sama. Oke teman-teman, kita kencengin. Nah, setelah ini kita tutup karet yang ada di tensioner, karet penutup. Kalau nggak kita tutup, dia akan berbunyi seperti angin bocor ya, seperti itu. Nah, ini sudah rapet. Terus kita pasang penutup ini juga harus rapat masangnya teman-teman, karena Yamaha itu spoolnya spool basah. Kalau ini nggak terpasang, nah bisa olinya habis, nanti muncrat di sini. Jadi kita naik motor kakinya